Ya, tapi tujuan klarifikasi untuk membuktikan kebenaran surat itu. Lalu BPD ada semua hari ini? Termasuk yang tidak menandatangani. Iya, Coba angkat tangan yang BPD. Lengkap 9 orang. Oh, ini yang satu ini. Nah. Di belakang satu. Ini SK-nya kami cabut itu sudah berlaku. Apakah mohon supaya menjamin kempinya supaya dia walaupun tidak seutuhnya untuk dipertimbangkan untuk dipakai supaya dipakai. Kalau bagaimana kami di desa ini bukan ahli hukum, bukan ahli administrasi, kami sudah tetapkan, kami sudah cabut dengan dasar yang karena tadi ini. Mohon supaya dipertimbangkan kalau bisa. Tanggal berapa cabut berita acara? Tanggal 6 Juli ya. Berarti masih dalam tenggat waktu. Masih. Sementara keberatan itu sendiri yang oleh Pak Tanggal 2 ditulis, tanggal 5 masuk kami di BPD. Tanggal 3. Keberatannya program nanti itu Tanggal 3 masuk di BPD. tanggal 3 ya ke BPD dan panitia. Ya, artinya itu prosedurnya di bawah dulu ya. Adapun kita di DPR ini hanya tembusan saja. Iya. Nah, tapi yang paling inti adalah panitia di tingkat desa, laporan itu sudah masuk. Nomor kursi, Ustaz. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kamu. Dari desa Wali Ate ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Mungkin salah satu bisa login. Oh ya. Kami dari Desa Wali Ate, panitia penyelenggara pilkada serentak yang kemarin, Pak. Ya. Saya sendiri atas nama Hermanus Peter Aman, panitia anggota panitia. Ya, sesuai surat masuk gugatan dari Markus Lukadi, calon nomor 4. Kami dipanggil oleh panitia kabupaten. Mereka panggil dimintai keterangan. Dan panitia dan BPD. Kami dimintai keterangan dan waktu itu surat kami dari panitia meminta untuk perhitungan ulang karena kami panitia mengaku bersalah karena kami bekerja di luar Perbu. Alasan kami kerja di luar Perbu apa? Karena minimnya sosialisasi mengenai penempatan suara sah dan tidak sah. Itu satu. Yang kedua, kami dipanggil oleh panitia kabupaten, dimintai keterangan, dan sampai dengan jam ini kami sampai di mejanya Bapak DPR mereka bahwa belum ada putusan. Mereka bilang bahwa masih ada yang lebih tinggi, Yaitu yaitu bupati. Dan saya anak kabupaten sekarang. Dan tadi sempat saya bertanya bahwa yang ada adalah panitia dan kami panitia desa dengan BPD sudah mencabut itu ini berita acara yang kami buat pada tanggal 30 bahwa tidak ada pemenangnya. dari panitia Sudah mencabut. Nah, alasan cabut waktu itu karena ada gugatan dari calon nomor 4, Bapak, yaitu atas nama Bernardus Bulukadi.
bahwa ketika kami membaca suratnya, bahwa benar-benar kami bekerja di luar Perbuk. Kami bekerja di luar Perbuk. Dan kami mencabut, dan dasar itulah saya pertanyakan tadi bahwa karena sesuai Perbuk yang kami baca, bahwa setelah pemilihan panitia desa menyampaikan berita bahwa pemenangnya si A, contoh hasil pemilihan tanggal 30, dan waktu itu kami sudah cabut Bapak. Nah, saya tanya kepada panitia kabupaten tadi, karena di Perbuk kami baca tidak ada pimpinan lagi, karena penentu adalah BPD dengan panitia desa tingkat desa. Iya. Nah, tapi jawaban dari pemerintah tadi bahwa karena ada yang meng-SK-kan kami, begitu. Dan kami tahu sekarang kalau pimpinan untuk CSBD adalah bupati, yaitu sebelum itu saya tanya. Waktu berita acara penandatanganan hasil pilkades ditandatangani oleh panitia semua? Iya. Berapa orang? 7. Lalu waktu mencabut berapa yang tanda tangan? Semua kami. Semua juga tanda tangan. Siap. BPD? Semua mereka. Sekarang BPD hadir. Hari pertamanya ada 6 yang hadir karena waktu itu situasi sedang di kantor desa. Mereka menunggu di kantor desa. Karena situasi kami pindah, dan mereka tidak tahu lagi kami pindah. Jadi 3 orang tidak hadir pada waktu itu, dan mereka hanya hari sekarang ini. Pada saat itu pencabutan tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan karena mereka tidak hadir. Tidak hadir. Kan tidak setuju. Dan ini yang apa itu barangkali Bapak Dia tanya juga keterangannya mereka, apakah mereka tidak setuju pencabutan nanti supaya, dan ini salah satu penekanan di ketidakhadiran tidak lengkapnya kehadiran BPD tentang saya baca tetapi. Ya, tapi tujuan klarifikasi untuk membuktikan kebenaran surat itu. Lalu BPD ada semua hari ini. Termasuk yang tidak menandatangani. Iya, ada semua 9 orang. Coba angkat tangan yang BPD. Lengkap 9 orang. Oh, ini yang satu. Ini. Nah. Di belakang yang satu. Yang dari panitia 7. Iya. Sekarang lengkap panitia. Satu orang. Angkatan pulau. Ya, BPD 9 ya. Ketuanya? Apa? Ketua BPD. Oh, Bapak BPD yang mau tanya. Ah, BPD. Jadi BPD Wali Ati setuju semua untuk perhitungan ulang? Dari panitia? Siapa ketua panitianya? Saya. Ada keberatan mengenai perhitungan ulang di Wali Ati? Kita ajukan tadi untuk perhitungan ulang. Ya. Nah, terus jawabannya? Ya karena masih ada tahap-tahap. Demikian. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penghitungan ulang menurut panitia tingkat kabupaten tadi. Untuk menolak, tapi bahwa masih ada lagi begitu. bisa diselesaikan. Iya. Saya tambah sedikit. Iya. Artinya mereka juga tidak memutuskan tadi bahwa jadi perhitungan ulang atau tidak. Tapi menunggu keputusan bupati apa itu perhitungan ulang atau tidak, itu yang ditunggu. Terima kasih. Penghitungan ulang Karena sudah ada besar itu perhitungan ulang. Ya. belum tahu juga. Belum tahu. Yang diharapkan dari Ya, tapi kan keputusan sesuai dengan Perpu, siap ya, sesuai dengan Perpu itu kewenangan kan ada di panitia tingkat desa. BPD. Jadi kita kembali kepada Perpu. Panitia tingkat kabupaten di situ hanya memfasilitasi, ya, ingat sesuai dengan Perpu itu memfasilitasi, bukan mereka yang. Jadi mereka situ ya. Menurut surat kami begitu sudah Pak. Bahwa panitia yang menghitung ulang hanya permohonan surat kami itu memohon tempat untuk tempat hitung ulang itu gitu.
Bukan mereka. Jadi kami tidak tadi tidak dipakai di kabupaten. Iya, hanya tempat saja mungkin. Hanya kami minta cepat untuk cepat penyidikan dulu. Karena mau hitung di desa bisa jadi kacau, sehingga kami minta cepat. Terima kasih kabupaten. Tadi diundang juga para kandidat? Tidak. Hanya kalian saja. Ada anggota masyarakat lain? Tidak ada. Ada BPD dengan panitia. Terus waktu suasana dialog ada tekanan, intimidasi? Tidak ada. Bapak mereka bisa menyampaikan leluasa. Iya. Oke, berarti ya apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan direkam oleh panitia tingkat kabupaten sehingga keputusan yang mereka akan lakukan juga sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu yang kita harapkan. Masukan dari Bapak Mama semua, panitia maupun BPD, ini menjadi acuan bagi kami pada saat RDP. Hari Jumat nanti kami akan RDP untuk sharing dan memberikan masukan kepada dan pertimbangan kepada pemerintah. Dalam hal ini panitia tingkat kabupaten. Jadi mereka Bapak, mengapa kami anjurkan putuskan hitung ulang? Hanya satu-satunya hitung ulang untuk menuju kepada keadilan. Karena panitia sudah melangkah salah. Ada yang rugi. 147 suara belangko itu ada orang punya suara yang sebenarnya benar tapi disalahkan karena tidak mampu atau tidak tahu mekanisme. Itu yang membuat kami itu cepat untuk mengambil langkah cabut keputusan pada tanggal 30 dan hitung ulang supaya nanti siapa yang menang dia menang dengan adil. Bukan karena tipu-tipuan, bukan karena kesalahan. Tadi saya mau tanya, tadi mencabut berita acara karena ada keberatan dari siapa tadi? Calon nomor urut berapa? Nomor urut 4. Nama Petrus Bernardus Bulukan. Iya. Bulukan. Dalam perolehan suara kemarin yang bersangkutan, dia perolehan suara urutan keberapa? Kedua. Suara. Kemudian yang pemenangnya siapa? Urutan 1. Soleman Lolmuri. Nomor urut 1 dia. Iya. Soleman Lolomuri. Selisih suara berapa? 35. Selisih suara 35. Suara belangko berapa? 147. Belangko 147. 147 ini belangko ini apakah yang terjadi fenomena sama semua di kabupaten di desa lain semacam mencoblos akibat dari lipatannya itu atau ada dua coblosan yang tembus? Ada dua tapi tidak mengenai gambar lain. Iya. Artinya yang itu sama semua toh? Di semua itu. Pada saat penghitungan sesuai pemahaman panitia itu dianggap belangko sesuai pemahaman panitia. Lalu kemudian setelah beberapa hari kemudian dibaca pergub lalu itu dianggap salah lalu benar. Baik. Sehingga timbulkan ada mencabut keputusan kami demi keadilan. Baik, nanti kita akan lihat mencabut ya, membuat berita acara lalu mencabut ya. Kita akan lihat di perbu. Mencabut ini juga ada dasarnya tidak? Kita tidak bisa juga melaksanakan sesuatu keputusan tanpa ada dasar. Buku suci kita adalah dalam hal ini adalah perbu. Ya, jadi apakah benar legal yang Bapak mereka mencabut ini juga sesuai pergub atau tidak? Kali-kali Bapak kan ditemukan bahwa ada SK bisa dicabut tidak diungkapkan itu. Tapi menurut kami itulah yang kami mampu lakukan demi menjamin rasa dua belah pihak itu. Karena semata-mata BPD dengan panitia mengakui bahwa yang 147 itu adalah suara yang benar. Karena hanya satu lubang di tanda gambar bisa berlaku. Itu saya paham, itu menjadi fenomena umum. Kemudian pada saat berita acara pertama, ya sebelum dicabut dan dibuat berita acara berikut yang ditandatangani,
apakah berita acara pertama ini juga ditandatangani oleh seluruh calon yang ada dan panitia? Calon apa tidak tanda tangan? Calon yang keberatan. Yang keberatan tadi Bernardus 10 kali tidak Tidak tanda tanda tangan. Tapi 4 calon lain tanda tangan. Entah panitia. 4 calon lain tanda tangan. Urutan satu yang tentang. Oh, Urutan satu yang urutan satu saja yang tanda Iya. tangan. Karena kenapa mereka tidak tanda tangan, Bapak? Karena mereka merasa bahwa sudah kalah waktu setelah perhitungan tanpa menunggu oleh berita acara. Saya selaku sekretaris malah menyampaikan hal ini untuk menunggu. Ternyata saking emosinya mereka karena sudah kalah, akhirnya pulang tanpa ada informasi. Ada protes tidak waktu? Tidak ada protes. Ya, waktu protesnya Bapak, pada saat itu calon nomor urut 4 itu meminta formulir keberatan. Iya. Dan waktu itu di peti tidak ada formulir keberatan yang disiapkan oleh panitia kabupaten. Jadi kami panitia desa tidak bisa untuk memberikan formulir keberatan karena memang tidak ada, Pak. Tidak ada disiapkan. Nah, setelah itu Bapak, dan saya tadi sudah jujur juga di kabupaten, di panitia kabupaten, yang menandatangani namanya Bernardus 10 kali dengan saksi adalah saya. Karena mereka sudah pulang, Bapak. Sudah pulang. Biar cepat selesai, saya bilang memang betul saya langsung parah. Radio yang palsu kan? Siapa? Artinya panitia di sini kita harus bertanggung jawab ya, terhadap kesalahan yang kalian lakukan. Ya karena tadi alasannya pemahaman, karena kurangnya bimbingan dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan yang juga akan kita sampaikan. Ya, semua ini kita akan lalui sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan pergub dan perda. Ya, kita tidak bisa memutuskan sesuatu di luar daripada itu, sehingga dasar hukumnya jelas. Ya, yang penting apa yang diputuskan ini harus memenuhi rasa keadilan bagi semua. Ini harapan. Ini harapan bagi kita ya, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Kita ya boleh kita menyampaikan begini sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan apa yang kita ingin. Tapi kita akan berkiblat kepada bukti panduan kita yaitu perda. Ya. Oke. Ada yang mau menyampaikan lagi? Masih ada yang saya minta Bapak, ini SK-nya kami cabut itu sudah berlaku. Apakah mohon supaya menjamin kempinya supaya dia walaupun tidak seutuhnya untuk dipertimbangkan untuk dipakai, supaya dipakai. Kalau bagaimana kami di desa ini bukan ahli hukum, bukan ahli administrasi. Kami sudah tetapkan, kami sudah cabut dengan dasar yang karena tadi. Mohon supaya dipertimbangkan kalau bisa. Tanggal berapa cabut berita acara? Tanggal 6 Juli ya. Berarti masih dalam tenggat waktu. Masih. Sementara keberatan itu sendiri yang oleh Pak Tanggal 2 ditulis, tanggal 5 masuk kami di BPD. Tanggal 3. Keberatannya Bernard itu Tanggal 3 masuk di BPD. tanggal 3 ya ke BPD dan panitia. Ya, artinya itu prosedurnya di bawah dulu ya. Adapun kita di DPR ini hanya tembusan saja. Iya. Nah, tapi yang paling inti adalah panitia di tingkat desa, laporan itu sudah masuk. Sebenarnya jika ada keberatan ini sesuai dengan umumnya terjadi pemilihan dalam penghitungan suara. Apabila ada keberatan dari salah satu saksi calon, maka pada saat itu dia minta blanko untuk dibuatkan keberatan. Sebenarnya langsung dia masukkan ke panitia untuk menyampaikan bahwa saya keberatan dengan itu. Persoalan apakah nanti dia diterima atau tidak itu bukan persoalan, tapi yang penting dia sudah membuat keberatan itu, mungkin dia bisa buat dalam rangka berapa dan itu menjadi pegangan bagi dia. Begitu. Apalagi dikuatkan bahwa dia tidak ikut menandatangani berita acara selanjutnya. Itu bisa. Baik ya. Ya, Begini tambah tuh. sedikit Pak Wakil. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan berita acara yang disampaikan tadi, setelah saya mengecek di setiap desa, maka Kapolri Panegok Ede, Bukambero, Burukau, Kebandangan, lantas Wali Ate sendiri, hampir tidak disediakan berita acara keberatan oleh panitia kabupaten. Ada apa ini? Apakah ada unsur kesengajaan sehingga ketika terjadi persoalan tidak ada lampiran yang menguatkan para calon ketika mengadukan keberatan, sehingga pemilihan serentak yang dilakukan oleh pemerintah bahwa berjalan aman,
Sehingga ini dari kita lembaga DPRD perlu kita mengkaji. Kasihan masyarakat tinggalkan pekerjaan, panitia, BPD. Hanya mereka mau tegakkan keadilan dan kejujuran. Karena habis ini masih ada lagi pilkada, masih ada lagi pileg, masih ada lagi pilkada di 2023. Jadi kali ini kita diamkan, maka menjadi petaka besar untuk Meringi Pak Melar. Jadi saya secara pribadi dari Dapil 3 memohon bersabar dari bapak-bapak, panitia dan BPD, dan agar bisa meredam situasi di desa sehingga jangan ada persoalan. Sambil kita menunggu, karena persoalan ini sudah dilimpahkan ke Bupati menurut panitia kabupaten, yang mungkin secara gamblang kami baca selama ini bahwa ketika ada persoalan seperti ini tidak bisa dilimpahkan lagi ke orang yang lebih tinggi. Karena panitia desa dan panitia kabupaten itu berkolaborasi. Dan hakim MK-nya desa adalah BPD. Ini saya tahu kami juga tidak terlalu baca itu perbuk, karena kami juga lagi 7 hari pemilihan baru diserahkan perbuk itu. Sehingga kita coba nanti mengklarifikasi bersama, dan kami juga tidak bisa mengiming membesarkan hati bapak mama mereka hari ini. Kita ikuti regulasi saja. Saya ada pertanyaan sedikit pada Bapak Dewan terhormat mengenai tenggang waktu sesuai kami yang berketerangan di Bupati tadi bahwa tenggang waktu 3 hari di desa. Tetapi setahunya kami selama ini setelah kami lihat perlu ada 7 hari. Tetapi tadi pemerintah hampir menegaskan bahwa setelah tanggal 2 surat gugatan si calon penggugat nomor 24 tanggal 2 seharusnya kamu bahas tanggal 3 dari pemerintah mengatakan tadi, tapi kami mengatakan tanggal 6 kami rapat, kami panggil panitia untuk membahas surat gugatan yang masuk di meja BPD. Tatip itu pernah masuk di BPD di panitia? Tata tertib yang dikatakan kabupaten, BPD dan panitia? Tidak. Jadi BPD pegangnya Pergub? Pergub. Maka itu yang kami tanya, apa 3 hari benar atau 7 hari? Mana yang saya 7 hari. 7 hari. Karena pemerintah tadi mengatakan 3 hari. 3 hari sebelum Ya. Nanti kita akan konfrontir. Surat keberatan itu masuk tanggal berapa? Tanggal 2. Hah? Tanggal 3. Kalaupun pakai 3 hari masih masuk dalam tenggang waktu 3 hari. Sampai jam 12 malam. Pembahasannya kan tidak ada waktu batasan. Kalaupun dia bilang pakai peraturan 3 hari juga masuk surat itu. Iya, Masih bisa. Tanggal 3 ya Mas 3 hari. Kan tanggal 30 kan tidak 31. Iya. Kalau menurut pemahaman saya Bapak Dewan, 3 hari itu adalah kewenangan panitia meramu ini hasil tanggal 30 untuk disampaikan kepada Iya. BPD. Itu 3 hari. 3 hari batas berita acara diserahkan. Jadi kami, ya karena kami ada apa itu tidak brutal, tetap kami tahu bahwa itu 3 hari di panitia, kewenangan panitia untuk meramat mencerah, baru disampaikan kepada BPD, BPD yang menyampaikan ke kabupaten. Jadi waktunya yang keberatan 7 hari kita baca di Perbuat. Betul. Ini supaya tidak terjadi pemahaman atau ini yang berbeda di antara kita. Kita akan samakan persepsi antara pemerintah, panitia tingkat kabupaten, BPD dan juga panitia tingkat desa. Ya, semua ini kita akan cerna semua, kita akan klarifikasikan ya. Harapan kami supaya kita disampaikan oleh Pak Mister, tetap menjaga situasi yang kondusif ya, di desa, jangan terpancing oleh situasi yang mungkin bisa saja dibuat oleh provokator sehingga kita bisa berkelahi saudara-saudara. Kita ini semua adalah bersaudara. Ya, ingat masa depan kita masih panjang. Ya, banyak hal yang kita akan buat untuk daerah ini, untuk desa ini. Ya, ini saya harapkan kepada kita semua tenangkan diri. Apapun yang didapat informasi tadi dari kabupaten disampaikan secara gamblang, jangan ditambah-tambah. Ya, jangan ditambah supaya artinya jangan sampai pihak sebelah nanti mendengar seolah-olah tidak terjadi pemutar-pemutiran fakta
sehingga bisa terjadi penilaian antara kita dengan kita. Ya, ini saya harap itu dengan kita semua. Saya masih satu. Ya. Surat yang ditujukan ke kabupaten dari panitia dengan BPD, permintaan untuk perhitungan ulang itu hanya minta tempat perhitungan, lain-lain tidak. Hanya minta tempat perhitungan suara, lain-lain tidak. Karena kami tahu bahwa kabupaten tidak akan berani hitung suara dari desa Liate. Hilangnya panitia desa. Terus tadi dikatakan akan ditingkatkan ke bupati, sehingga bupati yang memutuskan apa perhitungan ulang atau tidak. Ini kami mohon penjelasan sedikit dari Bapak. Benarkah tidak bahwa masalah ini ditingkatkan ke kabupaten untuk diputuskan oleh ditingkatkan ke Bapak Bupati untuk diputuskan oleh Bapak Bupati mengenai perhitungan ulang? Ya. Terima kasih, kami mohon doa. Terima kasih. Saya jawab sedikit. Kalau kita lihat dari segi aturan pergub, bupati itu tidak ada wewenang. Yang punya wewenang di situ adalah panitia dengan BPD. Jadi panitia ini tidak bersifat hierarki, tingkatan tidak. Kalau keputusan yang ada di panitia desa itu harus diputuskan di desa. Itu pergub mengatakan demikian. Terima kasih Bapak. Dan saya tambahkan mengenai apa tadi itu, mengenai buka peti batas di tanggal 30, baru kewenangannya BPD. Ya, tetapi tanggal 1 ke atas sudah kewenangan di ada begitu tadi ini yang kami mohon nanti di apa itu supaya jelas. Mungkin izin Pak Wakil. Mungkin Bapak bisa ceritakan kronologis tentang persoalan di Wali Ate lalu tindakan BPD dan sampai hari ini seperti apa? Baik. Pertama, pelaksanaan tanggal 30 itu kami tidak hadir sebagai BPD, sebagai lembaga. Kami tidak diberi tempat oleh panitia, sehingga kami tidak bisa berbuat sesuatu kan sebagai BPD. Kami hanya hadir sebagai warga pilih, habis itu suka pulang. Itu pertama. Kedua, pada waktu tanggal 30 ayat 1 itu diserahkan kepada kami hasil perhitungan panitia yang tanggal 30 itu, karena kami tidak melihat ada apa-apa, ya kami sebagai warga negara amankan saja, kami tanda tangan. Tapi setelah tanggal 3 kami dapat surat. Setelah dapat surat itu kami pelajari dan kami panggil panitia, maka panitia mengakui semua yang dibeberkan oleh si yang keberatan itu. Nah, kami ambil kesimpulan lebih baik karena kesalahan itu ada diperbaiki, yaitu supaya buka peti. Yang ditekankan adalah pasal 85 itu, ya, suara sah dan suara tidak sah. Itu yang menjadi pokok persoalan. Jadi dengan adanya suara sah dan tidak sah, yang sah tidak disahkan, ada yang rugi. Rugi ini terlebih yang keberatan ini. Dia lihat punya nama Bernardi Lukadi, 2 lubang. Lalu tindakan BPD apa setelah itu? Kami merencanakan, membahas, dan kami ambil langkah, yaitu membatalkan keputusan yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan, karena keputusan itu dia sudah melanggar hukum, dia cacat hukum, karena memberikan keputusan yang ada kesalahan-kesalahan. Dia cacat hukum menurut kami, sehingga kami batal. Sehingga tunggu perhitungan ulang karena berdasarkan pasal 98 diizinkan, sehingga kami mau buka peti. Ini saja, tidak ada lain kami. Lalu kenapa belum buka sampai hari ini? Sampai hari ini tanggal 6 kami pergi konsultasi di pihak panitia. Ada waktu belum ada. Nanti kami konsultasi dulu. Begitu sampai dengan hari kami dipanggil hari, bukan buka peti, tetapi ada pertemuan, ada rapat, ada klarifikasi. Jadi jawaban mengenai buka peti sampai dengan hari ini tidak ada yang diberikan kepada kami. Ada keputusan panitia tidak mengenai jadwal perhitungan ulang waktu itu? Ada tanggal 9. Kami tentukan. Lalu kenapa tidak dilakukan?
Pada waktu itu kan PT-nya sudah di sudah di kabupaten PT, dan waktu tempat tidak mungkin kami ambil sendiri karena tidak diberi. Kan kami minta pada waktu itu disuruh tunggu. Yang suruh tunggu siapa? Ketua panitia Kabupaten. Ini kami pergi. Berarti tanggal 9 itu belum lewat tanggal 30 seperti yang dia katakan tadi. Lalu yang mengatakan tunggu nanti berita dari kabupaten siapa? Dari panitia kabupaten sendiri? Itu Pak Kadis, PMD. Karena kami ini bukan satu orang, kami banyak, harus kami diskusi dulu, ada begitu. Sehingga kami tunggu sampai hari ini dipanggil untuk diskusi, bukan dipanggil untuk memberikan tempat untuk buka petisi. Jadi izin Pak Wakil, jadi kesimpulan BPD Wali AT itu tentang Pildes apa? Kami inginkan kebenarannya itu buka petisi, supaya yang sah jadi sah, yang menang murni. Sudah ada berita acaranya? Kami sudah buat berita acara waktu itu, minta supaya ada buka ulang petisi. Kami sudah kirim. Minta tempat lagi. Bukan kami minta kabupaten, kami sendiri yang harus kesana, hanya kami minta tempat. Perbu, ya. Mekanismenya bahwa kabupaten yang mendampingi. Memfasilitasi tempat, keamanan, mungkin air aqua sedikit, itu maksudnya. Jadi kalau sekarang tinggal kabupaten yang belum ada waktu untuk memfasilitasi bapak mereka melakukan perhitungan. Hanya tadi buka peti itu bukan serta merta jadi, harus ada pertimbangan, harus ada ada begitu tadi. Yeah. Tadi ini jadi ada di kewenangan bupati, ada begitu. Ini salah satu yang kami kecewakan. Rananya masih di BPD dengan panitia. Jangan bawa-bawa bupati dalam persoalan ini. Karena Pak Bupati hadir juga tadi? Tidak. Oh, berarti makanya Bapak dengan Bupati di panitia kabupaten? Karena sempat tadi Pak Asisten 3, entah namanya siapa saya tidak tahu, karena jauh. Kita ibaratkan bola masuk. Bola sudah masuk, ya dia mau pakai tangan, pakai ini, yang penting bola masuk. Itu mereka mengandai-andai kan. Makanya saya berpikir, saya sampai bertanya, kami dari ini panitia desa dan ini BPD minta untuk buka peti karena di Perbu itu adalah hak dan kewenangannya BPD dan panitia desa. Kami hanya pinjam tempat. Dan kalau memang tadi dikasih peti untuk bagasan, yang penting mereka siapkan berita acara, kami angkat peti pulang ke desa siap. Iya. Tapi apa? Ketika ada gejolak nanti kami minta juga orang kabupaten harus bertanggung jawab. Jangan orang kabupaten sekarang kami sudah masuk dan kami tahu diri salah, makanya kami cabut. Jangan bola panas dibuang ke kami. Waktu perhitungan suara di TPS, panitia kabupaten ada nggak? Tidak ada. BPD kamu libatkan tidak? Kalau BPD hadir, kami tidak memberikan ruang atau memberikan tempat, tapi mereka hadir hanya sebagai masyarakat yang datang wajib pilih. Hitung suaranya jam berapa? Jam 7 malam. Sampai jam 12. Ada berita acara tentang pergeseran waktu pelaksanaannya? Tidak ada. Karena tidak disiapkan untuk kali panitia. Pemilihan mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai tidak. Pemungutan suaranya jam berapa? Jam 7 ya. Jam 8 pagi sampai jam 5. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Menurut Pergub kan batas jam 1. Waktu pergeseran ke jam 2, 3, 4, 5, 6 ada kesepakatan BPD, panitia dan yang ditandai dengan berita acara. Tidak ada. Lalu kenapa kamu lakukan tidak pakai aturan? Ya, itulah makanya karena kami tahu kami salah Bapak. Kami salah, makanya kami akui kesalahan. Kami akui kesalahan kami. Lalu hitungnya dalam keadaan malam hari? Malam hari menggunakan senter. Bukan pakai listrik. Ada listrik tapi bolanya redup. Bola kecil, bola 15 watt, tidak mampu pakai. Padahal sesuai dengan Pergub itu apabila penerangan fasilitas itu tidak mendukung maka itu dipindahkan. Dan itu salah satu yang kami pakai untuk meminta buka ulang. Tidak. Siapa yang memutuskan untuk dilanjutkan penghitungan ini? Dari panitia sendiri. Saya tanya sedikit panitia.
Sesuai dengan informasi, ya, mohon maaf karena kami juga tidak terlalu masuk di ranahnya panitia dan BPD. Kami hanya jalankan fungsi pengawasan. Sesuai informasi yang kami dengar bahwa hasil pengaduannya calon yang dirugikan itu dipalsukan tanda tangannya. Iya. Hah? Iya. Siapa yang palsukan tanda tangannya? Saya. Apa yang palsukan tanda tangannya? Jadi intinya bahwa BPD sudah mencabut berita acara penetapan calon pemenang pada tanggal 30. Lalu menanti keputusan selanjutnya. Yaitu buka ulang untuk ada pemenang yang baru. Kalau begitu Pak Bupati tidak bisa menjadikan dasar untuk menetapkan kepala desa Wali Ate berdasarkan berita acara yang sudah dicabut oleh BPD. Kalau menurut kami, kalau sampai Bapak Bupati melantik pemenang tanggal 30, kami sudah undang-undang itu yang bagaimana lagi? Kami yang diminta menetapkan, kami sudah cabut, kok ada yang dilantik? Ini merupakan satu tanda tanya yang memang tidak bisa mampu kami Dan kewenangan ini bukan kami ambil, diberikan oleh aturan. Baik Bapak, jadi sampai dengan saat ini belum ada satupun keputusan yang final. Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Baik desa Wali Ate maupun desa-desa lain belum ada. Belum final. Ya, kami sudah berikan batasan kepada pemerintah tidak boleh mengambil keputusan final sebelum melakukan RDP dengan DPR. Ya, jadi Bapak Dorang menunggu saja hasil RDP dengan kami ya dengan pemerintah sehingga nanti betul-betul keputusan yang diambil ini betul-betul ya memenuhi rasa keadilan dan profesional. Ya, itu yang kami harapkan. Apa menjadi catatan-catatan Bapak tadi semua kami sudah catat, ini menjadi masukan untuk kita bawa ke RDP nanti, terutama teman-teman dari Dapil 3 ya, nanti tolong untuk menjadi catatan khusus untuk menukik ya, karena otomatis nanti ketika kami pimpinan ini hanya memandu acara, harapan kami dari Dapil-Dapil juga nanti tolong DPR dari Dapil ini nanti akan coba menukik apa yang menjadi masukan dari teman-teman di desa ya. Bapak bisa minta nanti itu berita soft copy atau fotokopian yang berita acara penetapan pertama dan pencabutan itu. Iya. Supaya jadi acuan juga untuk kita. Ya, kami siap. Nanti kami diberikan karena kami belum dapat. Kami belum dapat. Oke, Pak Mati sudah ya. Hanya Pak Mati ini belum. Siap sampai apa nanti? Oh, silakan. Karena begini Pak, kalau saya lihat tadi ini bahwa ini dari kabupaten seolah-olah menuduh kami menuduh kabupaten begitu. Tetapi yang sebetulnya Pak, penundaan tanggal 9 itu terjadi dari kepala dinas karena dia nikah. Lalu penundaan tanggal 9 itu ada berita acara kerapatan yang BPD dan panitia lakukan untuk menunda. Bisa dimasukkan ke pimpinan kalau ada berita acaranya itu. Ingat kasih untuk Pak. Saya lanjut sedikit. Tadi dikatakan bahwa tunggu keputusan dari bupati. Menurut perhitungan sementara saya mohon maaf, kami BPD buta perbuk. Dari kabupaten juga buta perbuk. Sedang perbuk mengatur tidak boleh diintervensi panitia kabupaten desa dengan BPD. Ternyata yang kami harapkan tadi waktu kami datang, baca di situ pasti kami akan dapat satu kesempatan untuk perhitungan suara. Ternyata yang kami terima ditingkatkan ke bupati, nanti bupati yang menentukan perhitungan ulang suara atau tidak. Terima kasih. Ini kami punya lagi. Jadi begini Bapak, kalau lihat dari sisi aturan,
Saya pastikan itu Wali Ate bisa terjawab apa yang diharapkan. Karena apa? Ada kemauan, panitia BPD sama-sama punya kemauan untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin tadi PMB berbicara demikian, mungkin mereka masih butuh waktu kajian. Jangan beranggap bahwa mereka itu tidak terima seperti apa yang diharapkan oleh Bapak. Kita menunggu karena kami juga ber-RDP pada tanggal hari Jumat besok. Ya, kalau saya secara pribadi ya, dipastikan. Karena memang BPD berambil resiko, panitia pun berambil resiko. Apa itu susah? Ada kata intervensi, tidak boleh. Berarti semua risiko kan ada di panitia dan BPD. Nah, karena panitia harus BPD baru ke panitia kabupaten tuh memberi hasil. Tapi menarik kembali. Saya rasa jangan kecewa bahwa mungkin tadi Pak Kadis berbicara bahkan tidak terjadi seperti itu. Kita berdoa, mungkin mereka hanya mengkaji duduk persoalan apa risikonya. Memikirkan risiko dari panitia yang menginginkan untuk perhitungan ulang dan BPD. Kan tidak semudah itu juga. Mungkin itu. Kalau masalah bilang 3 hari ini, hampir semua desa ini langsung pemilihan Pak. Semua tidak ada lagi ini. Apalagi tadi itu keberatannya. Tapi ingat pada keberatan, jangan hanya keberatan desa yang kalah kemarin yang nomor 4. Bila perlu saksinya itu juga yang membuat keberatan. Itu yang lebih tepat. Itu supaya kita meluruskan ini. Tidak semata-mata dari calon kepala desa yang ini, tapi dia ada orang yang dia percaya, saksi. Saksi itu dia harus membubuhi tanda tangan bahwa dia mengajukan keberatan. Nah, dengan kejadian-kejadian itu dan fasilitas yang tidak lengkap di situ, disitulah jadi kami juga lembaga itu meminta pemerintah untuk kita berdiskusi. Itu yang kita bilang RDP hari Jumat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Jadi termasuk tadi apa yang disampaikan ya, Bapak Dong menyampaikan tadi, sudah berapa orang menyampaikan bahwa keputusan itu panitia tingkat kabupaten menyerahkan kepada bupati, ya itu juga jangan terlalu diambil sebagai keputusan final ya, juga tidak. Juga jangan terlalu di ini ya. Ini kita ya di pemerintahan ini kan ada aturan mainnya. Keputusan apa juga yang disampaikan oleh mereka ini juga jangan kita bilang wah ini pasti nanti bupati memutuskan ini. Bupati juga nanti kita akan kembali pada aturan, begitu ya. Jadi tidak mungkin dia akan lari daripada mekanisme yang ada. Lalu menyangkut dengan apa yang disampaikan tadi bahwa keputusan tadi yang sudah diambil kemudian semacam sepak bola tadi ya, bilang tadi orang sudah golkan dengan tangan. Ya kan dulu Maradona golkan dengan tangan betul. Tapi wasit tidak lihat. Wasit tidak lihat. Sekarang ada dewas. Terus itu dulu ya. Dulu tidak ada menggunakan apa namanya itu yang siaran ulang. Nah, sekarang tidak. Sekarang aturan berubah. Aturan sekarang begitu wasit ragu terhadap keputusan itu, dia bisa datang ke inspektur pertandingannya. Nah, di situ dilihat gerakan lambatnya seperti apa. Nah, dia bisa memutuskan. Jadi dia pending keputusannya setelah dia lihat siaran ulang tadi baru dia putuskan apakah itu penalti atau titik tengah atau gol atau tidak. Sekarang berubah dan aturan ini dia fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita mau ngomong tadi sepak bola nanti kalau wasit ditentukan itu tidak bisa lagi perumpamaan bola. Jadi sekarang sudah berubah juga perumpamaan bola itu ya. Bola itu selesai di lapangan tidak gerak untuk besok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang untuk semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia dan BPD dari Desa Wali Ate, Kecamatan Jawa Barat yang telah mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan apa yang menjadi sebuah proses berjalannya pesta demokrasi yang ada di Wali Ate dan sekaligus menyampaikan apa yang menjadi sebuah keberatan. Dan apa yang disampaikan oleh panitia kabupaten tidak juga Bapak Ibu Panitia mereka menjadi salah satu acuan. Karena kami juga sebagai wakil rakyat di sini akan memanggil panitia kabupaten untuk meluruskan apa yang menjadi tidak lurus. Karena kami di sini tetap beracuan pada Perbu. Apapun kata Perbu harus ikuti. Bukan ikuti kata orang, tetapi harus kata Perbu.
bukan ikuti kata logika, tapi harus kata perbu. Bukan ikuti perumpamaan. Apalagi perumpamaan, sama halnya mimpi. Nah, terus yang berikut, kita harus beracuan betul pada perbu. Sudah jelas bahwa kami dapat klarifikasi ini karena surat masuk ini ada juga di kantor DPRD untuk kita meluruskan hal yang tidak lurus. Apapun bentuknya nanti, kalau tidak sesuai dengan perbu, maka pastinya lembaga DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya akan melahirkan sebuah keputusan melalui rekomendasi. Karena pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama DPRD adalah mitra. Dan apa yang menjadi sebuah kajian kami, karena DPRD ini adalah representasi rakyat, jadi kekuatan ini ada di rakyat. Apabila sudah sesuai dengan aturan, apalagi panitia dan pemilih tadi sudah menarik kembali apa yang menjadi sebuah berita acara. Ya, saya lihat ini kan sudah menjadi pertimbangan bagus buat lembaga ini untuk kita bawa dalam rapat RDP. Apalagi tadi panitia sendiri tadi sudah mengakui bahwa mereka meniru tanda tangan apa yang menjadi tanda tangan sesungguhnya pada calon. Itu sangat luar biasa. Ini yang harus kita luruskan sebagai pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai lembaga DPRD. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tom. Teman-teman, saya pikir sudah semua sudah disampaikan. Ya seperti pesan kami tadi untuk tetap menjadi kondusif ya. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan menjaga pada negara ini agar tetap lestari. Kita semua adalah bersaudara. Demikian, salam, selamat siang.